Masa sukar membuat banyak orang menjadi layu dan susah untuk menikmati dan menjalani kehidupan. Tetapi kita percaya di dalam Yesus Kristus, masa sukar membuat kita semakin mekar. Apa artinya? Mari kita belajar bersama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra. Selamat malam, Bung Ferry. Ya, kita berdoa terus dalam keadaan sehat ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Nah, ini berkaitan dengan tema ini sangat menarik, Pak. Mekar di masa sukar, begitu ya. Karena jadi satu pernyataan yang merasa bagaimana bisa gitu ya. Jadi kalau pertanyaan pertama kalau kita lihat apa sih, Pak? Mengapa kesukaran atau kesulitan atau apapun yang kita bisa definisikan tentang kesulitan hidup itu rasanya kita temui, bahkan mungkin ada orang-orang yang satu belum selesai, nambah lagi, terus lagi, dan kayaknya nggak kunjung habis nih sepanjang kehidupan kita, Pak. Ya, kalau bicara kesukaran tuh ada macam-macam ya. Ada kesukaran terjadi karena menyangkut kehidupan pribadi. Orang yang kita cintai, yang kita kasihi kok tidak mengerti maksud kita, bahkan menjauh dari kita. Kita coba apapun juga nggak dapet. Itu sukar buat kita. Tinggalin atau coba terus itu ya. Sukar juga bisa terjadi kita udah kerja mati-matian, hasilnya buruk terus gitu ya. Jauh daripada yang diharapkan. Lalu kita mulai menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Bisa juga terjadi kesukaran itu karena ketidakpastian. Dan terutama masa pandemi ini, kesukaran karena ketidakpastian itu banyak gitu ya. Nunggu sesuatu ini akan berakhir baik atau tidak. Yep. Ya, bayangkan kalau pada saat ini Anda pinjam duit sama orang, memulai usaha tuh ada banyak janji akan bisa kembali, tapi ini kok kelihatannya kita udah lakukan tugas, kok dia kagak bayar, ya yang punya piutang kagak bayar, nanti 2 minggu lagi. Nah, sorry ini belum bisa, kami sama susah, 1 minggu lagi. Ya bayangin kalau ketemu kayak begitu ya, sedangkan gaji karyawan harus terus dibayar. Belum lagi kalau pribadi baru menikah, katanya ada pekerjaan baru, kita tinggalin yang lama, yang baru nggak jadi Pak, nunggu dulu 2-3 bulan. Bisa begitu kan pekerjaan, ini lagi banyak ya. Belum lagi kalau ada persoalan kesehatan. Ini sakit apa sih ya? Obat ini nggak nolong. Kata dokter ini dikasih itu nggak tolong. Ini belum lagi kalau sakit enggak, uang nggak ada masalah, cuman merasa diri kok nggak ada orang ngerti saya sih. Saya ini berguna apa enggak sih ini hidup nih? Saya mengecewakan orang lain nggak sih? Kok orang deket saya nggak ngerti saya seperti orang lain punya orang deket. Itu juga berbagai kesukaran ya. Jadi belum lagi kalau terkait dengan kita berkelahi masuk pengadilan itu ya, dituntut, itu juga jadi kalau dicari-cari kesukaran, pernah ada orang mencoba lihat katanya ada 16 macam kesukaran yang manusia bisa alami. Saya sih pikir-pikir boro-boro, saya ngitung lah, pikir ngalamin 2 aja udah pusing kepala. Saya juga bukan ngalamin kesukaran tahun-tahun ini gitu ya. Diberi kepercayaan melakukan sesuatu buat pelayanan, coba ini gagal, coba ini enggak. Berhasil juga enggak gitu loh. Apa yang diimpikan? Ini kan mesti apa ya? Nambah modal salah nggak, jadi misalnya begitu kira. Nambah orang salah. Banyak hal yang jadi. Nah, sekarang masalahnya terhadap kesukaran ada memang pertama kita harus bedakan. Saya coba merenungkan dan pertama ada kesukaran yang terjadi memang gara-gara kita yang milih salah gitu ya. Memilih salah gitu ya. Salah pilih gitu ya. Oke lah, Anda di gereja dihargai pemimpin core yang hebat gini-gini. Tapi karena pekerjaan Anda hilang, sekarang cari pekerjaan, dapat pekerjaan baru. Cuman bosnya bilang, seminggu sekali, 4 minggu, saya minta Anda 1 minggu Anda tetap kerja ya. Ada hari Minggu kerja. Ya karena Anda pikir nggak dapat, Anda milih pekerjaan itu. Gajinya juga bagus. Ada sih kerjaan lain, tapi gajinya lebih kecil. Anda ambil ini. Si bos bilang 4 minggu, ada 1 yang untuk masalahnya dia nggak kasih tahu minggu yang mana. Bayangkan Anda udah persiapan pagelaran hebat ke gereja tetangga, bla bla bla, udah pakai nyanyi pakai masker, udah dilatih. Pada waktunya besok si bos bilang, besok datang ya, pentingnya ada tamu dari luar negeri, Anda dia akan hadir sama saya. Nah lu gubrak, nggak datang si bos ngamuk. Datang, ini kor udah disiapin dan orang ngarepin Anda hadir, Anda nggak muncul. Anda dirigen lagi. Nah lu kan ada yang begitu tuh ya. Betul. Kan ada tuh situasi yang nggak keruan begitu tuh. Nah itu
Itu kesukaran. Jadi itu sih memang kalau mau dibilang ya memang harus diakui, ya situ milih kerja yang kayak begitu, resikonya ya kayak begitu. Nah itu Iya, satu, iya. itu kita pilih yang salah. Atau pilih pacar yang memang dari kalangan yang pakai lipstick 700.000 itu gitu loh. Jadi kalau makan ke restoran, makan restoran biasa ngamuk, lu ngajak gua makan atau lu ngajak dogi? Gua nggak biasa yang levelnya begini, yang masak piring 350.000 gitu kan. Nah itu Anda yang Mmm, milih dia ya resikonya tanggung dong. Ada iyap, kesukaran akibat pilihan yang salah. Atau kita nggak milih, nggak nanya Tuhan atau apa, bisa, itu mmm, resikonya. Ya, iyap, iyap. nah dalam hal itu di situ kita bisa pilihan kita menyesali diri atau ya sudah terimalah, coba adaptasi terhadap itu gitu ya. Iyap, iyap. Adaptasi diri terhadap itu. Jadi saya punya teman juga gitu, aduh dia bilang, gua nggak sangka istri gua tuh cantik, ya baik, cinta Tuhan, baru gua nggak sangka dia repot. Gua nggak sangka dia Oh. dokter yang luar biasa dibutuhkan orang. Gua jangan ngarep dimasakin dia 3 kali lah sehari, sekali aja belum tentu. Percayakan pada pembantu, lain rasanya sama istri masak katanya. Oh. Ini susah buat dia. Saya bilang situ aja ribut. Nah kalau kita yang masak sendiri, gimana istri nggak ada nggak bisa masakin, pembantu nggak bisa masakin, gimana ya saya bilang. Jadi memang ada kesukaran disebabkan oleh pilihan kita. Oke, Betul kan? Itu betul. konsekuensi yang harus kita terima, kita adaptasi diri atau gimana deh, nggak tahu. Tapi memang Oke. ada kesukaran yang kita nggak ngarepin, kita nggak milih, totonya ada di depan muka. Tinggal kita tanya, ini lagi dihukum atau sedang apa? Kan saya berbakti sama Tuhan, saya doa, saya ngobrol sama Tuhan, saya minta bantuan Tuhan, saya merasa banyak sentuhan dia, kenapa ini tetap dikasih ke saya? Betul nggak? Mmm, iyap, 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 betul. Oke, baik. Wah, terima kasih, Pak. Berarti itu artinya kesimpulannya setiap orang tuh punya persoalannya masing-masing atau kesukarannya Beda. masing-masing ya, Pak, ya. Jadi Kesukaran memang beda-beda ya, ya beda-beda. beda baik, jadi tergantung juga itu bisa kesalahan kita, itu berkesimpulan kalau kesalahan kita ya antara kita menyesali, menyerah, atau dalam Ya, tanda ya, kutip, ya. telan. Dan juga ya ini berkaitan dengan, kesukaran ini, Pak. Nah, sampai pada akhirnya mungkin dalam tingkat frustasi atau stres tertentu itu, bahkan orang Kristen sendiri akhirnya ketika mengalami kesukaran itu, Pak, ada sebuah pertanyaan kepada Allah atau bertanya kepada Allah, "Kok saya jadi orang Kristen malah begini ya? Bukankah Tuhan itu kan Maha Kuasa? Bukankah Oh Dia janji lagi sanggup ya. Ya. menjauhkan kesulitan bagi orang percaya?" Nah, karena apakah itu memang disebabkan karena tingkat stres atau sudah nggak ada kayaknya mentok deh, nggak ada jalan keluar, atau juga itu sebuah kenormalan untuk kita mengeluh sama Tuhan demikian, Pak? Nggak tahu ya, kalau saya sih berpikir dari pengalaman mengeluh sama Tuhan itu kalau hubungan kita mendekat oke aja lah. Mmm, Ya saya juga nggak ngerti loh. Saya juga pernah marah sama Tuhan ya ketika ya putri saya waktu yang meninggal dia lalu kena hutang. Marah saya. Marahnya gini. mmm, Oke lah kalau aku ada yang salah, kalau dicari pasti ada. Aku dihukum wajar lah. Tapi hukuman kayak begini nyangkut nyawa, mmm, keselamatan istri saya, kesehatannya juga nggak jelas. Plus utang, saya belum pernah jadi punya utang. Paling takut punya utang, harus punya utang. mmm, Dan di tanah rantau lagi, jauh dari orang, teman-teman nggak bisa diandalkan. Bahkan orang baik jadi hilang. Ini bertubi-tubi banget ya Tuhan. mmm. Lalu ibu tanya, apakah jalan saya seluruhnya salah? Ini nih, goncang kita kan. Iya, Apakah iya, iya, iya. perjalanan kita salah? Apa iman saya salah? Atau jangan-jangan sebenarnya, apa memang Tuhan ada apa enggak sih? Bisa begitu, Oh, apa cuma iya, bayang. Itu bisa begitu, bisa. Bisa titik tertentu. mhm. Tapi waktu itu kalau Tuhan saya terus terang marah. Saya nggak tahu marah sama Tuhan atau marah sama diri sendiri atau apa. Cuman saya tidak berdaya. Saya akui, saya tidak berdaya Oke, untuk mengerti, memberi makna. Saya tidak bisa memaknai ini gitu loh. Nah biasanya kalau mmm, kita tidak bisa memaknai, kita marahi diri sendiri, maknai orang lain nih gara-gara lu sih gitu ya. Atau iya, iya, iya. marah Tuhan. Cuman nggak berani jujur ya. Nah waktu itu saya menyesal, saya bilang sama mentor saya, kenapa saya jadi marah sama Tuhan ya? Dan dia bilang bagus, berarti hubunganmu dengan Tuhan dekat. Kalau Mmm, kita dekat dengan seseorang kan bisa marah, bisa mengeluh, bisa nangis, iyap, bisa iyap. bertanya dan mempertanyakan. Itu keakraban. Wow, Kalau iya, iya. formal enggak dong. Kalau hubungan kita jauh sama Tuhan yang ngomong, ya Bapakku di surga, wah mengapa begini. Cuman nggak sepenuh hati lah. Kalau ini Iya, kan iya, iya.
jujur ya Tuhan, seperti dia di depan kita, saya terus terang bingung, saya nggak bisa terima gitu ngomong, saya nggak bisa Iya. terima, saya nggak ngerti, saya tahu maksudmu baik, cuman saat ini aku nggak bisa terima, belum bisa terima. Itu oke nggak? Oke toh, jujur gitu depan Tuhan. Betul. Tapi Setuju. tidak berhenti di situ, tidak berhenti di situ. Pada akhirnya kalian, ya ini manusia Tuhan, dilihat dari kacamata manusia. Mungkin kau lihat daripada yang lebih luas. Tolong kalau boleh aku tahu sedikit aja, supaya aku tidak terus marah begini, bingung begini. Okay. Jadi buat saya, Bung Feby, kesulitan sih dalam hidup nggak mungkin kita bisa hindarkan ya. Yang dadakan atau lama seumur hidup salah pilih atau Tuhan berikan itu nggak bisa dihindarkan. Yep. Yang lebih udah ada kesulitan, yang tambah sulit itu yang bikin tambah sulit respon kita terhadap kesulitan. Jadi Iya. ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif udah sulit tambah negatif, double. Oke. Double, dan di situ kuasa yang bahkan dari Tuhan tuh senang tepuk tangan. Nah, bener kali ke Tuhan rasain loh. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, oke, baik, terima kasih. Jadi, oke Pak, jadi saya terima sesuatu yang baru. Oh, oke. Karena memang biasanya ketika kita mendengar respon kita ya sebagai orang Kristen atau sebagai sesama yang tidak dalam keadaan sukar begitu Pak, ketika mendengar keluhan orang, kok ini orang Kristen malah ngeluh sama Tuhan sih, malah jadinya bukannya mencoba menolong, jadi malah menghakimi. Nah, berkaitan dengan barusan statement Pak Robi ketika bicara tentang orang itu punya respon beda-beda. Nah, mengapa Pak ada orang yang perbedaan itu antara satu dengan yang lain, padahal mungkin kesulitan yang dialami itu sama gitu. Misalnya kematian orang terkasih, tapi ternyata kok jadi responnya ada sesuatu yang berbeda. Nah, apakah setiap orang punya waktunya tersendiri untuk melihat dan merespon atau ada sesuatu di balik itu yang berbedanya di mana, Pak? Pertama latar belakang seseorang ya pasti Oke. menentukan gitu ya. Sekarang gini deh, saya sayang sama anjing pertama yang kami miliki di keluarga, namanya si Blacky. Dari mulai jadi hidup jadi umur 3 tahun, Blacky di samping saya. Dan ketika saya umur 14 tahun Blacky meninggal, itu kehilangan saya sukar untuk mengadaptasi nggak adanya Blacky gitu. Saya kan seperti kematian adik. Sejak itu selama 30 tahun saya tidak mau punya anjing. Sebab saya takut usianya anjing lebih pendek ya. Buat orang lain anjing susah amat, hilang satu beli lagi gitu loh. Buat saya ini bukan anjing, ini adik. Tidur di samping kita, main sama-sama. Ya dikejar anjing gede berdua kita lari. Jadi pertama latar belakang itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Itu ya saya sebagai pendeta pernah satu hari ngadepin seorang warga jemaat ya, tadi di kita atau bukan, yang akan melahirkan dan diperkirakan belum tentu bayinya selamat. Nah, mungkin pendeta lain menghadapi itu tenang-tenang aja. Saya pada waktu itu secara emosi melihat cara dokter menangani dan rumah sakit, saya datangnya saya ajak bicara, dok sudah tes ini belum? Sudah ini. Saya cecer abis-abisan. Sampai dokter, ini orang medik kok ngerti bener semuanya? Bukan. Tapi saya pernah kematian anak. Persis kayak begini situasinya, saya bilang gitu. Dia kaget. Tapi kalau orang lain tidak demikian, karena pertama belum pernah mengalami sakitnya kehilangan, kedua tidak pernah mengalami pelayanan rumah sakit yang seadanya waktu itu gitu ya. Bisa kan Pak ya? Bisa begitu. Jadi memang latar belakang kita mempengaruhi respon kita pada sesuatu termasuk kesukaran. Jadi kalau saya pernah ngalamin kehilangan pacar gitu ya, yang kita udah sayang diambil orang, sakit banget. Kedua kali ngalamin, ya gue udah tahu memang beginilah kurang lebih perempuan. Bisa begitu kan ya Pak? Iya betul. ya, bisa begitu kan. Tetapi kalau itu pengalaman pertama ini kan beda sekali itu kan. Dampaknya beda sekali. Nah ini satu. Yang kedua adalah bisa juga kualitas kepribadian orang itu. Yang ada orang yang mudah secara emosi cepat up and down, tapi ada orang juga yang secara emosi lebih makin berat dia makin tenang. Ya. Lalu satu lagi ada juga terjadi kualitas iman seorang. Oh ini Pak. Dia udah kenyang babak belur, kayak petinju udah di arena udah kena tonjok hidung, kena rusuk, kena apa, udah berdarah, tapi maju terus. Kena pukulan satu lagi, is okay, gua maju terus, gua nggak mau ngalah.
Tapi ada yang baru kena pukulan sekali langsung, ampun, tau begini nggak jadi petinju, jadi pebalet aja. Ini menentukan, ini menentukan ya. Oke, oke. Itu menentukan, itu Iya. menentukan ya. Ini menentukan ya. Ini saya dalam itu belajar banyak dari istri saya, dia dari keluarga pendeta yang sudah mengalami macam-macam. Saya lihat kalau ada kesedihan, kematian tuh dia jauh lebih mantep Tegar. ya cara dia Hmm. menangis ya. Ini berapa hari mungkin sakit, tapi setelah itu dia bisa pulih dengan cepat. Segera dia melihat apa istilah saya, dia melihat dari kacamata Tuhan. Yang kita mungkin Hmm. jangan kacamata Tuhan, kacamataku aja udah buram semua gitu loh. Iya, Kira-kira iya. gitu. Dia mungkin dibesarkan dan terlatih untuk itu. Kita butuh latihan. Ada yang begitu kan orang. Ada Oh, yang betul. begitu ya. Ada juga yang terbalik. Lihat ada masalah kesukaran, ya ya Tuhan sudah kasih ini, ya sudah nggak apa-apa, maksudnya baik. Ngomongnya begitu. Di atas di Tapi, depan orang ngomong begitu. Tapi oke. kematian seorang ya sudah, nasib di tangan Tuhan semua, nanti Tuhan balik juga ke tangan dia. Tapi begitu orang udah nggak ada, dia sendiri basuh keluar semua. Hmm. Ngamuknya, sedihnya, ketakutan, kemarahannya, goncangannya muncul di sana. Jadi saya Oke. pikir ada 4 tahap barangkali ya kalau bicara kesukaran. Pertama, ketika ada kesukaran apalagi yang fatal, besar, dan goncang, ada yang menyangkali. Ini sih nggak benar terjadi, barangkali besok juga lewat. Ada yang Hmm. menyangkali. Tapi tahap kedua, kalau itu ternyata ada di sana gini-gini, kita bisa jadi masuk tahap kedua. Mesti ada yang disalahin nih. Salah gue, atau salah dia, atau salah Tuhan. Atau salah keadaan. Tahap mulai Hmm. menyalahin. Tahap ketiga, dia mungkin tiba pada saat, ya ini mau nyalain siapapun, nyatanya ada. Dan mulai melihat, mulai bisa menerima bahwa ini adalah memang kenyataan yang saya harus hadapi. Yang keempat, lebih hebat. Oke. Dia coba memaknai dan belajar dan tumbuh dari sana. Lepas ya Hmm. kesalahan itu, kesukaran karena konsekuensi pilihan dia atau yang Yap. kita nggak tahu dari mana. Wow, wow. Wah, terima kasih Pak Robi. Ini luar biasa. Jadi kalau saya bisa melihat apa yang barusan kita obrolin berkaitan dengan tema mekar di masa sukar, Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat pada masa-masa sulit, masa-masa sukar ini, seringkali kan ini sebagai sebuah dalam tanda kutip ini ada beberapa ada komentar gitu ya, yang hampir menanyakan waktu yang sama, seperti yang sama begitu. Apakah semua persoalan dapat dikatakan pada akhirnya semua akan indah pada waktunya? Ya jadi, ini nanti Roma 8 ya 28 ya. iya. Nah, bagaimana Pak Dari begitu? pengalaman saya itu paling enak ayat itu diomongin ketika ada kesukaran untuk lari dari persoalan, lari dari kenyataan bahwa kita bergumul di dalam. Iya, iya. Saya katakan begini barangkali ya, kalau bisa bagi pengalaman, begitu ada kesukaran, kalau saya termasuk cara, ini saya bikin salah apa? Lalu saya mulai Mhm. mencari. Ya satu pihak bagus ya, bisa lain kali jangan salah itu lagi. Cuman kalau kesukarannya itu berakibat fatal, kita bisa membenci diri kita, nggak hati-hati, kita bisa menghakimi diri kita yang padahal Tuhan tidak hakimi. Itu bahaya itu. Tapi bisa dikatakan gini, pertama-tama segala sesuatu membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jangan lupa Mmm. ya. Jadi jangan hanya berarti segala sesuatu menjadi kebaikan. Yap. Itu harus lupa bagi yang mengasihi Tuhan. Itu syaratnya. Kalau yang nggak mengasihi Tuhan belum tentu semua jadi kebaikan. Bisa jadi Oke. aib. Nah, apa yang terjadi kalau kita ada kesulitan seperti itu? Pertama, barangkali kita harus akui dulu seadanya, jujur, bahwa kita bisa putus asa. Saya berapa kali mengalami seperti itu dan aduh, ini udah deh, memang laki sampai segini banyak saya berhasil, tapi kali ini udah deh, memang I'm no good gitu ya. Saya nggak bagus Mmm. gitu ya. Udah saya memang nggak berharga. Bisa mengalami itu, kita akui. Nah ini satu, dengan pengakuan itu lain kali kita sadar ini kalau itu mengakui berarti kita berlangganan pada suara-suara yang bukan dari Tuhan. Langganan majalah Mhm. lain istilahnya gitu ya. Saya coba melihat itu, bahwa ini kita harus adu, kita kecenderungan itu ada. Lalu kedua, jadi kita akui kadang-kadang kita bisa putus asa, kita nggak tahu mesti bikin apa, kita seakan-akan Tuhan nggak perhatiin kita, kok jauh banget doa nggak dijawab, doa ditunda-tunda. Kita akui bahwa kita galau, Mhm, itu perlu mhm. diakui, kita galau, pengakuan itu. Mmm. Lalu dari pengakuan itu, baru kita ingat, ini kan bukan kali ini saja terjadi, dulu juga ada. Walaupun mungkin nggak seperti ini. Nah ini ada tipuan besar. Seringkali kalau kita udah ketemu 10 masalah yang berat-berat, lalu ada masalah yang tidak seberat dulu,
Masalah terakhir ini kelihatannya 10 kali lebih berat dari 10 yang lalu. Itu persepsi kita nipu gitu ya. Tipuan gitu ya. Ya Anda sudah menikah ya. Kita pasti pernah berkelahi sama pasangan. Sekali lalu satu kali genting. Wah, kok marahnya gede bener. Tapi akhirnya lolos juga. Tapi udah 10 kali. Lalu ke-11 kita berkelahi lagi. Padahal nggak segede gitu. Tapi gue gak mau ngomong sama lu lagi ya. Gue pulang ke rumah mami. Gitu. Misalnya gitu ya. Padahal dia udah pernah mengatakan itu 9 kali gitu. Percaya, ketakutan malah lebih gede. Jangan-jangan yang ini bener. Jadi memang kita mesti menyadari betapa kita dipengaruhi oleh kadang-kadang persepsi rasa tidak berdaya, rasa tidak berharga, rasa dibuang Tuhan, rasa kita patut masuk neraka, dibuang. Itu betapa mudahnya kita melanggan mendengarkan hal-hal itu. Dan itu bukan suara dari Tuhan, definitely bukan dari Tuhan. Ada suara lain yang senang kita mendengar itu. Bisikan itu ada. Saya sampai bercanda, hidup ini berjalan di antara dua bisikan itu. Enak juga bikin buku gitu ya. Berjalan di antara dua bisikan. Bisikan ini mengatakan gitu. Bisikan dari Tuhan lain. Segala sesuatu akan menjadi kebaikan. Termasuk kesukaranmu itu. Bagi orang yang mengasihi. Jadi kesusahan ini sebenarnya alat Tuhan ngetes. Alat kita ngetes diri. Saya ini mengasihi Tuhan apa enggak? Itu tesnya. Saya mencoba mengerti itu dengan begitu ya. Dan itu lama, Bung Feby, jangan harap cepat bisa sampai gitu. Itu butuh waktu sampai tiba. Iya ya, baru setelah sadar, iya jadi dulu ini saya sama Tuhan sebenarnya ngomongnya aku sayang Tuhan, aku cinta, aku menyembah, tapi sebenarnya aku menyembah kalau aku dapat sesuatu. Di balik penyembahan aku mengharapkan sesuatu dari Tuhan yang ada dia raja, dia itu gitu. Sebenarnya aku benar-benar kalau mencintai kan dia nggak ngasih pun, dia hukum pun, dia buang pun, tetap aku nggak mengurangi kasihku. Itu kasih sejati dan itu susah. Susah banget. Tapi itu challenge tantangan kita. Bisakah ketika semua yang kita harapkan hilang dan kita cintai nggak dapat, apa yang kita anggap penting nggak ini, itu kan semua standar yang membuat kita merasa itu kesulitan. Nggak ada air di rumah selama seminggu, rasanya udah dunia hancur. Tapi kalau Anda tinggal di pinggir, di pedalaman sana harus jalan 1 kilometer untuk ngambil sungai, itu gitu sih kecil gitu. Jadi gimana ngatasinnya? Bukan karena kita nggak punya iman. Pertama, sebaiknya cari orang yang sudah kenyang kesukaran, curhatlah, ngobrol lah. Bukan orang yang selalu sukses ya. Bukan orang yang selalu saleh, sukses, selalu lewat dari kesusahan dengan mudah. Jangan cari yang gitu lah. Orang yang pernah jatuh bangun dan ngobrol. Itu satu ya. Yang kedua, tengok kembali firman Tuhan dengan lengkap. Jangan Tuhan jadikan semuanya kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Lalu hanya baca sampai kebaikan doang. Lalu nuntut Tuhan berdasarkan itu. Itu namanya separuh, cinta separuh. Lalu ketiga, akui aja ya ngomong. Tuhan, saya tahu, saya ngerti Alkitab, cuman saya nggak kuat saat ini. Kalau boleh jangan panjang-panjang lah. Jangan panjang-panjang. Kalau Tuhan anggap sudah layak, cabut kesusahan ini dari saya. Kalau enggak, berikan saya kekuatan, berikan teman nolong. Jangan coba atasi kesusahan sendiri. Itu yang tambah berat ya. Kesendirian itu nambah. Kita rasa semua orang diberkati, kok saya enggak, itu dia kesepian. Itu yang paling berat. Jadi biarawati itu hebat ya. Bisa tahan begitu ya. Itu menghadapi kesendirian, kesepian, angkat topi juga kita. Lihat mereka ya. Itu Bung Feby. Baik, wah luar biasa Pak Robi. Kalau saya boleh menyimpulkan dari pembicaraan kita sejak awal, ini sesuatu yang penting ketika kita bicara tentang kedekatan dengan Allah itu akhirnya kita bisa jujur, kita belajar mengasihi Allah seperti firman Tuhan tadi, dan juga sebagai alat tes dan waktu yang tidak mudah dan tidak sebentar buat setiap orang untuk sampai pada tahap tertentu untuk melihat bahwa kita bisa menjadi orang yang mekar di masa-masa sukar. Dan juga itu saya mencatat tahan banting ini yang itu yang rasanya kalau tadi ya gambaran dipukul 1 kali rasanya kalau udah belum terbiasa itu pasti sangat menyakitkan. Dan juga apakah benar begitu ya ketika ini saya mencatatnya, oh iya respon-respon kecil yang kita hadapi dalam persoalan itu menolong saya secara khusus gitu ketika respon-respon ada masalah kecil responnya terlalu besar ya mungkin jadilah Ya, ya. jadinya Saya juga begitu. berakumulasi gitu Ya, jadi ya. akhirnya iya. Baik, terima kasih ini silakan Pak Robi. Pesan dikit, satu.
Jadi Silakan yang silakan. paling bahaya tuh kalau kita menyangkali ada kesukaran, kita menyangkali respon kita yang kacau. Itu nanti akumulasi. Sekalinya ada kesukaran kecil, kita meledak di tempat yang salah, waktu yang salah. Itu paling bahaya. Karena kan kita harus saleh. Itu pakai topeng namanya kekristenan itu. Itu yang bahaya. Tuhan nggak suruh itu kok. Seadanya lah. Nah, lalu yang berikutnya lagi ya, yang saya mau katakan juga dalam kesukaran. Kita ngomongin kesukaran terus dari tadi. Kita belum ngomong mekar. Mekar apanya sih? Yang dimungkinkan. Jadi kalau dilihat kesukaran itu bisa membuat kita mekar, seperti Roma 8 dan 28. Pertama kita jadi makin kenal berapa jauh kita cinta Tuhan. Dan kita bisa meningkatkan cinta kita. Itu satu. Mekar yang kedua adalah pengalaman ini menjadi satu bekal kita untuk dibagikan kepada orang-orang yang kita sayang. Bukan pengalaman selalu menang. Itu sih gampang itu bikin promo yang begitu. Pengalaman bisa menang, bisa kalah, tapi pengalaman sebelum menang itu. Bahkan pengalaman jatuh cerita. Kita bisa cerita sama orang, awas, 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 begitu ya. Jadi demikian. Lalu ketiga, pengalaman apa? Mekarnya, pengalaman mekar itu di dalam satu hal. Ketika kita jatuh pun dalam respon kita nggak benar. Ketika kita itu kan, tetap itu bisa kita, kesukaran itu bisa jadi anugerah. Karena melalui semua itu kita bisa berhasil. Kita tumbuh ya. Artinya gini, ketika ada kesukaran kita menanganinya salah, membacanya salah, berespon salah. Dari kesukaran itu maupun dari respon itu dan kesusahan yang muncul gara-gara respon yang salah itu tetap Tuhan bisa jadikan kemungkinan kita bertumbuh dalam cara membaca sesuatu. Kacamata kita jadi lain, perasaan kita jadi lain, akibatnya perilaku kita lebih lain. Yap. Nangkap ya, Wow. nangkap ya. Nangkap. Yap. Luar Ya. biasa. Baik, terima kasih Pak Robi. Ini ada banyak pertanyaan dan komentar. Saya berharap itu juga sudah dijawab tadi berkaitan dengan mekar di masa suka, dan ya ada beberapa komentar setuju dengan pemaparan adalah kalau sudah dibentuk dengan berbagai pergumulan bisa menjadi lebih tahan dan berserah kepada Tuhan meskipun tidak mengerti. Wah, ini luar biasa ya. Udah nggak ngerti tapi tetap berserah, itu sesuatu yang Betul. saya Tapi tambah kagum. satu lagi. Silakan, Tambah satu Pak. lagi. Makin banyak begitu dan berjatuh bangun begitu, siap-siap untuk masalah lebih gede. Supaya naik kelas kan? Oke. Supaya naik kelas. Ini Oke, caranya artinya Tuhan memang membuat dipersiapkan Tuhan gitu ya, Pak ya? ujian itu kan makin naik sekolah lebih lama lebih berat ujiannya kan. Supaya makin siap kita untuk bekerja lebih bagus buat Tuhan. Jadi ada kesulitan yang muncul karena tadi ya, akibat pilihan kita. Bisa juga kesulitan itu karena Tuhan persiapkan untuk kita untuk menerima hal-hal yang luar biasa baru di masa depan. Tugas baru dan lain-lain. Bisa untuk terima berkat baru, kita ngadepin kesulitan dulu. Bisa. Wow. Wah, ya. Ini prinsip luar biasa juga nih. Ya. Itu Yusuf itu begitu kan? Dicabut dari rumah bapaknya, jadiin budak, udah sampai sana, udah jalan, masuk penjara lagi. Dalam hati, ini 2 kali bikin dosa apa saya? Dua-duanya nggak bikin dosa, hajar begitu karena Tuhan siapkan dia untuk hal yang maha besar. Ya. Yang paling repot orang yang nggak pernah ada kesusahan. Gue sih nggak punya kesusahan, hidup nggak punya. Berarti kalau orang main catur dia cuma di pojok aja, dia nggak ikut perang. Makin banyak perang buat Tuhan, makin banyak kesulitannya kalau biji catur. Kira-kira gitu saya lihat. Iya, Sama baik. dengan istri. Kalau kita banyak berkelahi sama istri kita, artinya tanda dua-duanya saling sayang luar biasa. Dia pengen ngerubah kita pengen ngerubah dia. Kalau dua-duanya udah nyerah, bodoh lah. Dia udah nggak ada gunanya. Itu cilaka. Oh, itu juga jadi ini ya, Pak, kalau Kan, Tuhan sampai begitu juga iya, cilaka kita ya, Pak ya? iya. Udahlah terserah, Udah nggak dikasih kalau masih kesusahan lagi lah. ditegur masih iya. Ya, udah percuma lah. Cilaka. Enggak ya, Tuhan nggak gitu ya. Iya. Baik. Nah, tapi sebagai penutup, Pak, ini ada pertanyaan terakhir Ya, silakan. dari YouTube. Apa artinya, Pak, kesulitan tidak melebihi kekuatan? Lalu mengapa ada orang yang Oh ya. mengalami beban bahkan sampai merasa ingin mengakhiri hidup, Pak? Oke. Jadi gini, Tuhan memberikan kesulitan itu tidak melebihi kekuatan kita ya. Kesukaran atau percobaan itu karena memang yang dia berikan itu dan izinkan hadir itu sebenarnya satu berkat kalau buat saya ya. Nggak tahu ya, saya kalau lihat kesulitan yang saya hadapi dan sedang saya hadapi, sebenarnya Tuhan sedang kasih berkat. Ya, buat saya belajar dari kesulitan itu betapa
rapuh dan terbatasnya saya gitu. Saya makin menyadari itu, ya. Lalu kedua, betapa hebatnya Tuhan. Melalui kegagalan-kegagalan justru dia kasih kegagalan karena dia siapkan keberhasilan yang nggak tersangka begitu ya. Kentucky Fried Chicken itu kalau saya lihat itu Colonel Sanders tuh nggak bisa jadi dia sekarang dengan kekayaan segitu kalau dia tidak pernah mengalami kegagalan-kegagalan gitu kan contohnya gitu ya. Para misioneri juga banyak gitu, gagal ini gagal, tapi akhirnya semua itu persiapan Tuhan untuk menghadapi sukses yang gede gitu ya. Saya mau lihatnya begitu ya. Jadi bisa dibilang dalam hal itulah Tuhan tidak berikan kita lebih, bukan kegagalan dan kesukaran itu diberikan dalam rangka menghancurkan. Sama seperti anak ya. Ini cucu di rumah sudah mulai pengen latihan kungfu dikit-dikit. Saya kalau nendang dia ya saya tendang, tapi nggak tendang seperti tendang anak umur 18, dia baru 14, saya ukur gitu ya. Ya berapa kali kena di dada, dia rada kaget gitu ya. Saya bilang ini belum keras, saya bisa kasih yang lebih keras. Tuh dia kamu jaga, tutup tanganmu di sini. Pasang badanmu miring. Nah, ini dalam rangka melatih supaya makin tangguh. Dalam arti itulah ya. Artinya supaya Tuhan tidak. Tapi kalau orangnya cengeng, latihan kungfu sedikit kena pukul di pipi, minggu lalu kena dia, jebrek kena dipukul. Karena dia mukul saya di tempat yang berbahaya sehingga saya refleks kena pipi dia. Kaget dia gitu. Tapi kalau orangnya kapok dah nggak mau main lagi, kagak mau belajar. Nah itu kualitasnya dia. Berarti dia nggak percaya sama saya bahwa saya bermaksud baik. Nah orang yang mengakhiri itu karena merasa di depan saya udah sendiri, nggak ada Tuhan. Itulah kalau ada kesulitan, musuh terbesar dalam menghadapi kesukaran adalah merasa sendiri. Itulah marilah kita harus gandengan dalam hidup. Lebih baik berdua dari sendiri katanya. Punya Ya. sahabat di dalam dingin, dalam apa. Jadi jangan coba pikul semua sendiri demi harga diri, demi jujur sama teman, bahwa teman kadang-kadang ngatawain, ada teman yang salah pilih, is okay. Tapi masa dari sekian banyak orang, Tuhan gak kasih satu orang yang bisa jadi pendengar baik. Saya bersyukur untuk berbagai kegagalan, dan di saat itu baru kelihatan siapa teman sejati, siapa yang bukan. Itu satu berkatnya. Kegagalan, kesukaran, kebingungan, kegagalan. Pada saat itu kita baru kenali siapa teman sejati selain Tuhan. Wow, wow. Baik, baik. Terima kasih Pak Robi. Ini kita saya secara pribadi dapat banyak advice, banyak berkat dan nasihat yang oh iya ya, yang belum pernah terfikirkan sebelumnya, sesuatu yang sederhana yang saya temui setiap hari ternyata oh iya juga ya, itu yang kadang-kadang melupakan kejujuran Itulah sama enaknya kalau Tuhan. ya itu enaknya pembicara tua, kesalahannya udah banyak jadi bisa dikumpulin. Iya, iya. Kalau masih muda Iya, kan hebat betul. semua. Kalau kita makin Iya. lihat ke belakang, iya kok dulu saya goblok amat dan Tuhan sesabar amat sama saya gitu. Iya. Oke, iya berarti ini masa saya dibentuk begitu ya, sampai pada akhirnya nanti Tuhan Tua. bentuk kita semua. Nanti giliran Anda yang ngomong lah. Iya, Ya. baik. Wah, Jadi terima kasih sekali Pak Robi, ini sebenarnya iya, banyak sama-sama. pertanyaan dan juga Silakan Bung, komentar. tambah satu lagi Oh, deh, boleh, satu boleh, lagi lah. boleh. Ya, ya. Boleh, ini ada sebenarnya Mas, ada beberapa Pak, tapi ini Mari, begini mari. Pak, hampir mirip sebenarnya, ada dari Welly dan Ari. Saya bacakan aja secara cepat. Pak, kenapa susah banget mencintai Tuhan dengan tulus? Terkadang berpikir kita sudah dengan Tuhan, namun saat masalah datang, kecewa, lalu di situ tidak tersadar, apakah saya sedang mencintai berkatnya saja? Lalu Ari, Pak, kenapa di masa sukar ketika hati mulai berkomitmen untuk tetap setia sama Tuhan, tapi selalu saja jatuh dalam dosa, bagaimana caranya tidak mudah tergoda untuk jatuh dalam dosa di masa sukar, Pak? Jadi ini mulai dengan satu titik dulu ya. Ketika kita masa sukar itu, kan kita jadi tahu kualitas kita yang sebenarnya gitu ya. Nah, kalau dalam masa sukar kita masih kecewa dan lain-lain dan jangan-jangan saya lebih mencintai berkat Tuhan daripada Tuhan. Dengan Anda bertanya itu saja, saya punya feeling cintaan Anda pada Tuhan lebih besar daripada orang pada mungkin lebih dari saya gitu. Karena Anda menyadari itu. Dan tidak banyak orang yang mau menyadari itu gitu ya. Kadang-kadang saya bilang, aku cinta Tuhan, tapi sebenarnya mencintai berkat Tuhan. Anda bisa memisahkan itu luar biasa ya. Tetapi bahwa kita kadang-kadang kecewa, bingung, galau, itulah yang membuat kita memang nggak sempurna gitu. Manusia itu memang begitu, tapi pelan-pelan itu nanti pelan-pelan bertahap akan berkurang gitu intensitasnya.
Tapi sampai seumur hidup kita juga nggak punya kesempurnaan, cuman Kristus yang menyempurnakan kita. Jangan lupa, Tuhan Yesus saja ketika harus memilih akhirnya mengorbankan diri buat kita atau tidak melalui penganiayaan, penyiksaan, tusukan tombak, dan tangan dipaku. Sebelumnya itu sempat berkata, Bapak, kalau boleh cawan pahit ini angkat daripadaku. Ini menunjukkan pada kita, manusia itu memang selama masih punya daging dan tulang ini bergumul untuk selalu memilih keakuan dan Tuhan itu memang menjadi perjalanan seumur hidup. Cuman nanti makin lama pelan-pelan kemanusiaan itu, kepentingan kita dan kepemusatan diri pada kepentingan dan impian kita makin berkurang. Di situ pada akhirnya kita akan menyerahkan diri lebih penuh pada Tuhan. Tapi pertanyaan Anda menunjukkan Anda semakin berada di perjalanan lebih lanjut. Jangan khawatir, is okay. Ya, Tuhan juga memahami itu, dan dengan Anda mengakui itu, Anda sudah maju satu langkah. Tapi nanti juga akan ketemu langkah bagaimana mengatasi itu, begitu ya. Jadi seakan-akan gini, kayak anak kecil kalau lihat permen, udah dibilang orang tuanya kagak boleh, karena nanti gigimu sakit. Iya, tapi begitu orang tuanya nggak ada permen di sana menggeletak, tangannya pengen ngerayap, aku nggak makan permennya sesuai papa, nyicip dikit kan boleh. Nah ini pertanyaan kedua sama begitu. Gimana nyetopin itu? Gampang, begitu ngeliat permen, tahu ini pasti akan dorong saya nyicip, jauh-jauh deh gitu. Jadi kenali istilahnya pemicunya. Begitu lihat permen saya ingat rasa enak, sekarang enggak. Lihat permen saya tahu ini pergi dari itu cepet-cepet, mendingan cari mangga. Kira-kira begitu Pak. Ya, Pemicu-pemicu yang menyenangkan itu harus dihilangkan gitu. Ya kira-kira baik. begitu dari saya. Baik. Terima kasih Pak Robi malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua komentar dan pertanyaan yang sudah masuk. Wah, ini ada komentar menarik sebenarnya ya. Salam Pendeta Robi. Terima kasih juga Timbara. Indah judulnya Mekar di Masa Sukar. Benar, biarlah firman-Nya makin berakar. Wah, jadi ini satu judul yang lebih menarik gitu ya. Mekar di Masa Sukar, firman-Nya makin berakar. Terima kasih untuk luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman semua dan Pendeta Robi. Nah, kita sudah bersama-sama ngobrol dan juga berbincang-bincang. Kalau baru di antara teman-teman baru masuk dan ketinggalan, nanti setelah ini ada tayangan ulangnya, jadi silakan untuk menikmati kembali dan boleh di-share kepada banyak orang atau kepada keluarga yang dirasa, oh ini perlu buat saya dan bagi keluarga, silakan di-share. Dan saya mohon Pendeta Robi boleh menolong kita Pak untuk menutup di dalam doa malam ini. Ya Bung Febi, ya nanti juga saya mau dengerin khotbah saya lagi lah. Supaya saya benar-benar dikuatkan. Mari kita berdoa saudara ya. Bapak, kami berterima kasih dalam berjalan bersama Tuhan. Dari saat ke saat seringkali ada kesulitan, berarti dari saat ke saat Tuhan ingin menolong kami mengenal berapa jauh kami mencintai Tuhan. Sekaligus kami juga belajar berapa besar cinta Tuhan pada kami. Dan biarlah kami makin peka, makin mengenal, makin tahu cinta Tuhan yang begitu besar. Dan kami benar-benar lebih tulus mencoba mengasihi Tuhan ketika kami merasa tidak mampu, ketika kami merasa tidak berdaya, ketika kami galau. Dan Tuhan kami tahu bahwa kesukaran ini adalah alat berkat Tuhan untuk kami lebih dekat padamu. Nah pada saat ini hamba mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ingin belajar mengasihi Tuhan lebih penuh. Yang sedang frustrasi, sedang marah, rasa tertekan. Karena sudah lama tidak mengakui dengan jujur kebingungan mereka, kemarahan mereka, kesedihan mereka untuk kesukaran mereka hadapi. Saat ini kami benar-benar bersujud di depan tahta-Mu dan berkata, ini kami Tuhan, ini keterbatasan kami. Ini kebingungan kami tidak tahan nunggu lama, kami tidak tahan terus hanya pegang firman Tuhan tanpa mendapatkan sedikit saja hiburan. Berikan kami kekuatan, berikan jawaban Tuhan, Tuhan tahu batas kami. Tapi biarlah ketika kami mengalami satu jawaban Tuhan yang indah, kami bagikan itu pada orang lain, dan kami belajar lebih mengasihi Tuhan. Berkati setiap yang pendengar, berkati setiap kami yang bergumul, biarlah apa yang kami rindukan dari Tuhan. Bukan jawaban, bukan berkat, tapi cinta-Mu kami lebih rasakan. Itu terjadi. Berkati semua ini Tuhan, juga tim Bara satu persatu Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Robi dan terima kasih untuk rekan-rekan semua. Saya Febi Timotius bersama Pendeta Robi dan rekan-rekan di balik layar yang sudah melayani mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa besok malam. Tuhan berkati kita semua.